Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan. Berjumpa kembali dalam Renungan Harian Toraya, edisi Kamis 16 Juli 2020. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari berdoa, mohon pertolongan Tuhan. Dari tengah-tengah perjalanan kehidupan kami Tuhan, kami sungguh bersyukur bahwa kasih setiamu senantiasa kami alami dalam kehidupan kami. Saatnya firman-Mu akan kami baca, kami renungkan, untuk terus menuntun kami, juga hidup dalam kesetiaan kepadamu, melakukan apa yang Engkau kehendaki. Mohon Roh Kudus terangi hati dan pikiran kami, agar kami boleh sungguh-sungguh memahami firman-Mu dengan benar. Ampuni dosa kami, bersabdalah, kami telah sedia mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup kami berdoa. Amin. Bacaan kita dari kitab Yesaya pasal 44 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Tuhan satu-satunya Allah. Tetapi sekarang, dengarlah, hai Yakub hambaku, dan hai Israel yang telah kupilih. Beginilah firman Tuhan yang menjadikan engkau, yang membentuk engkau sejak dari kandungan, dan yang menolong engkau. Janganlah takut, hai hambaku Yakub, dan hai Yesyurun yang telah kupilih. Sebab aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus, dan hujan lebat ke atas tempat yang kering. Aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunanmu, dan berkatku ke atas anak cucumu. Mereka akan tumbuh seperti rumput di tengah-tengah air, seperti pohon-pohon gandarusa di tepi sungai. Yang satu akan berkata, aku kepunyaan Tuhan. Yang lain akan menyebut dirinya dengan nama Yakub. Dan yang ketiga akan menuliskan pada tangannya, kepunyaan Tuhan, dan akan menggelari dirinya dengan nama Israel. Demikian firman Tuhan. Amin. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, tema renungan kita pada saat ini, kesetiaan Tuhan. Kamasokananna puang matua. Adalah hal yang tidak lazim terjadi dalam pemandangan sehari-hari bahwa seseorang yang sering melakukan kesalahan, namun tetap saja ia dikasihani orang yang selalu disakitinya. Namun hal semacam itu dapat terlihat dalam hubungan beberapa orang tua dengan anak. Seburuk apapun perbuatan anak, ia tetaplah anaknya. Darah daging dari ayah dan ibunya. Sehingga bagaimanapun juga tak dapat diingkarinya sekalipun anaknya melakukan kesalahan yang besar. Saudara-saudara yang kekasih, Tuhan mengingatkan umatnya bahwa Dialah yang membentuk mereka dan akan menolong mereka. Namun hal yang mengherankan adalah bahwa Tuhan mengukuhkan ulang panggilan Israel yang tak kenal syukur itu selaku hamba yang telah dipilihnya dengan rasa kasih sayang dan menjanjikan hal-hal yang lebih besar pada masa mendatang. Saat tercurahnya roh dalam ayat 3 adalah suatu kilasan tentang perjanjian yang baru dan pengakuan-pengakuan kesetiaan. Dalam ayat yang kelima adalah suatu hal yang luar biasa dari pertobatan orang yang bukan Yahudi. Keturunan Israel yang baru ini akan menandai mengalirnya air hayat ilahi. Seperti pohon-pohon gandarusa menandai aliran dari sebuah sungai. Saudara-saudaraku, Tuhan itu setia. Dia tahu kebutuhan kita, dan Dia akan memenuhinya serta akan menepati setiap janjinya. Sejak dari kandungan, Dia sudah membentuk kita dan telah merancang masa depan kita
penuh harapan. Maka untuk menjalani rancangan itu, dibutuhkan kesetiaan bertekun pada firman-Nya yang adalah pedoman menjalani hidup dalam rancangan damai sejahtera Tuhan. Tetaplah setia pada Tuhan, karena Dia selalu ada dalam ketidaksetiaan kita. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, mari kita berdoa. Betapa Engkau Allah yang Maha Kasih dan Maha Murah, setia menyatakan kuasa dan kemurahan-Mu dalam perjalanan hidup kami. Kami merasakan kesetiaan-Mu, menuntun kami melewati segala perkara kehidupan. Dan kami bersyukur atas firman-Mu yang terus mengokohkan kami, menguatkan kami, bahwa sesungguhnya Engkau Allah setia dalam segala keadaan hidup kami. Mampukan kami oleh kebenaran firman-Mu untuk juga tetap menyatakan kesetiaan kami kepadamu dalam segala hal di tengah-tengah situasi yang sedang kami hadapi. Kami mohon Engkau pun menuntun dan memelihara setiap anak-anak-Mu dalam menjalani kehidupan setiap hari. Dalam pekerjaan yang ditekuni diberkatilah selalu. Dalam tanggung jawab dan peran di dalam keluarga, dikaruniakan hikmat-Mu ya Allah, agar setiap kami mampu berperan dengan baik. Bahkan dari tengah-tengah situasi yang kami alami bersama, di tengah bangsa ini bahkan di dunia ini, kami mohon Tuhan pulihkanlah. Topanglah para pemimpin bangsa kami, untuk juga tetap mampu memimpin bangsa ini dengan baik, dalam keadilan dan dalam kesejahteraan. Kami mohon Engkau berkati dalam perjuangan kami bersama, memutus rantai penyebaran virus corona. Mohon Tuhan menolong setiap kami, agar kami pun menjadi orang-orang yang tetap menyatakan kesetiaan kami kepadamu ya Tuhan. Dalam kebersamaan kami, saling menjaga, juga tetap saling menopang dalam situasi sulit yang sedang kami hadapi. Kami mohon Engkau berkati para dokter, juga tim medis dalam bersama-sama memutus rantai penyebaran virus corona, juga yang menjaga keamanan bangsa kami. Bersama TNI dan Polri, Tuhan tetap melindungi mereka untuk juga melakukan tanggung jawab dengan baik. Bapa kami dalam surga, kami mohon hikmat-Mu menuntun kami menjalani hidup sepanjang hari ini, bahkan sepanjang kehidupan yang Tuhan masih karuniakan. Ampuni dosa kami Tuhan, sempurnakan doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, demikian renungan harian Toraya. Salam sehat, Tuhan Yesus berkati.